Halo Sobat Ayoma, kembali bersama saya dengan Debbie di sini bersama Dr. Adrian Setiaji. Dok, Ya. ini kita mau tanya nih dok. Boleh, gimana? Saya mengikuti konten-konten dokter ya. Nah itu di sana belakangan ini saya lihat banyak tentang video ada cairan, USG gitu ya, USG. Yeah, Saya kira tuh apa USG perut, ternyata bukan. Itu USG apa sih ya di dalam ada cairan-cairan? Cairan kuning gitu Iya, ya. cairan kuning. Apa bisa dijelaskan sih dok Boleh, itu boleh. hubungannya dalam rehab medis kita ya, tubuh kita ini ya? Ya, oke. Jadi cairannya itu memang cairan sendi. Dan USG yang saya lakuin, jadi USG itu nggak melulu hanya untuk perut, kandungan ya, tapi USG itu memang bisa untuk seluruh tubuh, termasuk di muskuloskeletal. Muskuloskeletal maksudnya otot tulang sendi. Gimana aja tuh dok? Jadi baik itu di lutut, di ankle, di siku, di pergelangan tangan, USG itu bisa? ya itu bisa semua. Ya, nah kemarin memang kebanyakan yang aku upload itu USG dari lutut, ya, dan itu warna-warna cairan warna kuning itu cairan radang yang ada di sendi lutut. Ya, nah ini kasus yang jujur aja banyak banget dan makin banyak. Dan biasanya penyebabnya itu karena pengapuran di lutut atau osteoartritis. Ya, jadi itu kan suatu penyakit, sebenarnya penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu maksudnya proses penguatan di mana terjadi radang yang terus-menerus. Jadi makanya bisa timbul ada cairan. Dan yang penting juga, aku juga di konten tuh ngingetin, zaman sekarang pengapuran tuh biasanya tuh usia 40 tahun ke atas. Tapi ternyata sekarang sebelum 40 tahun itu udah makin banyak. Ya, jadi memang kenapa kok bisa sampai pengapuran di usia muda? Kebanyakan pertama itu yang saya analisa memang aktivitas fisiknya kurang, olahraganya kurang. Gerakan Ya. nih, kita kembali ke gerakan. Betul, ya. jadi otot-ototnya itu cenderung lebih lemah, kurang kuat. Jadi otomatis kalau kita aktivitas, sendi kita harus lebih menopang. Jadi gampang resiko cedera. Yang kedua, nah ini kebalikannya, olahraganya udah bagus, tapi terlalu kenceng. Jadi dalam artian terlalu ambisi, ototnya belum siap, dia terlalu ekstrim. Dua hal yang memang sering terjadi. Tapi memang yang pertama yang banyak terjadi. Ya, jadi memang pengapuran itu penting banget untuk kita cegah. Dan kalau sudah ada pengapuran, tetap harus dilatih secara terukur. Ya, nah, pertama kita cegahnya apa? Cegahnya itu terutama latihan penguatan otot. Dan yang paling penting itu otot paha depan, otot quadricep. Ya, jadi yang di sini dia kalau akrab itu sampai ke garis-garisnya, nah itu otot paha depan. Walaupun otot yang lain itu juga penting, tapi ini yang utama, yang pertama perlu kita latih selain otot core. Nah, terus buat otot orang-orang pengapuran, pasien-pasien pengapuran juga latihan sehari-hari juga penting, ya. Ayo ma, sama-sama kita kerja. Jangan lelah, ayo kerja yang kau bisa. Ayo ma, bersama bergerak maju, selalu manis sertakan Tuhan. Aku contohin beberapa ya gerakan-gerakannya. Gerakan-gerakan simpel yang bisa dilakukan di posisi duduk. Nah, buat pasien-pasien yang ada pengapuran, biasanya tuh habis duduk lama, mau gerak itu sakit. Mamaku. Iya kan. Nah, naik tangga. Betul. Nah, pertama yang perlu dilakuin pada saat kita mau gerak, better lututnya digerak-gerakin dulu. Nah, ini simple. Ya, tapi tujuannya untuk ngerileksin otot-otot dan sendi-sendinya sekitar. Ya, kalau kita duduk lama ya. Ya, tapi kalau duduk lama, ya itu gerak-gerakin dulu, baru kita mulai gerak. Nah, untuk latihannya, yang pertama tadi saya bilang kan penguatan di quadricep. Iya. Jadi kakinya dilurusin kayak gini, ditahan 5-10 hitungan, kalau bisa 20 hitungan, turunin lagi. Ini untuk latihan otot di sini. Ya kelihatannya simpel, tapi pegel juga nih kalau lama. Iya, kalau kita Ya. kan pegel. Bener. Iya. Nah, terus yang berikutnya, ini kalau kondisi mungkin pengapurannya udah lebih terkontrol, nggak terlalu sakit, dan untuk mencegah, kita latihan seperti gerakan squat, kayak gerakan di gym, tapi kita namanya sit to stand. Jadi sambil posisi duduk ya. Sambil duduk aja nih ya. Betul. Tangannya di sini, terus kita ini duduk berdiri. Nah, berdiri. Terus waktu duduk lagi kita pelan. Nah, jangan duduknya langsung maghrab. Oh iya. Ya. Soalnya pelan itu supaya membantu si otot-ototnya juga bekerja. Iya. Itu bisa dilakukan. Pengulangan ya. Pengulangan 10 sampai 20 repetisi. Tapi sekali lagi kalau ada pengapuran, ya itu biasanya kalau ada nyerinya jangan dipaksa. Lakuin gerakan-gerakan latihan yang
memang nggak bikin aja. nyeri, pelan-pelan dan baiknya dikonsulin dulu ke dokter. Gitu. Terus selain itu jangan lupa juga masalah nutrisi juga penting ya, Dari seperti makanan ya. dari makanan yang kita bahas di Iya. video-video sebelumnya. Gula tinggi itu juga memicu inflamatori, peradangan lebih tinggi, betul. Jadi harus dikurangin, terus perbanyak kayak protein, ya vitamin D itu yang perlu kita tambahin. Dan biasanya pasien-pasien pengapuran tuh cukup banyak yang berat badannya berlebih. Nah, jadi penurunan berat badan juga penting gitu, betul. Tadi kembali ke soal makanan ya. Oke. Ya, ini kan Indonesia, kembali lagi nih, Indonesia menu Nusantara. Menu Nusantara kita begitu banyak cita rasa, Iya. enak. Nah, tapi apakah itu baik untuk kesehatan kita, terutama untuk pasien diabetes misalnya? Oke. Ya. Prinsipnya sama sih, kita cari yang memang kandungan proteinnya tinggi dan cara pengolahannya tepat. Ya memang banyak ya makanan-makanan Indonesia, saya juga pecinta makanan Indonesia. Iya. Tapi mungkin yang bisa aku saranin yang cukup aman ya kita cari yang pusat-pusat. Iya. Sop iga. Ya, sop Iya. iga itu kan bisa tuh kan sayurnya, juga dagingnya dan mungkin bumbu-bumbunya misalnya rempah-rempah asli ya gitu. Kemudian yang kuah-kuah lainnya mungkin seperti makanan khas Jawa Timur, rawon itu juga bisa ya. Itu contoh-contoh yang mungkin 2 contoh yang bisa aku saranin buat teman-teman. Baik, terima kasih Dokter Adrian Sama-sama, untuk Dewi. waktunya, untuk Thank you penjelasannya juga. dan Sama-sama. untuk ilmunya terutama ya Sama-sama. buat kita para ibu sampai para senior juga dari yang muda. Jadi kita Sobat Ayoma, mari kita perhatikan apa yang kita rasa di tubuh ini. Itu menjadi signal bagi kesehatan kita. Jadi kita rasa pegel-pegel, sakit-sakit, itu jangan diignore. Nah, mari kita perhatikan dan kita juga perlu melakukan gerakan-gerakan. Olahraga itu penting, juga asupan makanan kita, dan kita harus rutin melakukan gerakan-gerakan dan perhatikan setiap apa yang kita makan. Mari Sobat Ayoma, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update video-video kami selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.